Sawaun agana fardhon am naflan. Rukun pertama dari puasa adalah niat, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah. Semua bentuk ibadah itu disandarkan kepada niat. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal perbuatan itu didasarkan pada niatnya. Dan berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, niat puasa, kalau puasa wajib itu disyaratkan tabyid. Tabyid itu dilafadzkan, diucapkan malam hari. Malam hari itu kapan? Semenjak waktu maghrib sebelum subuh. Silakan kita melafadzkan niat. Talaffuz, mengucapkan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu adalah meniatkan di dalam hati. Yang afdol, kita itu dalam segala hal itu tentunya yang terbaik ya. Yang paling afdol, mulut mengucapkan, mentalafurkan, hati meniatkan. Redaksi lafaz niat puasa Ramadan, nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Nunnya dikasrohkan, jangan Ramadhana, apalagi Maradona. Ramadhani hadhihi sanati. Sebab apa? Sebab lafaz Ramadan itu kata ilmu nahwu dimudhofkan kepada lafaz hadhihi. Maka isim ghairul munsharif ketika dimudhof ilaikan yang semestinya fathah itu jadi kasrah. Saya yakin Bapak juga bingung ini. Wajur bil fathati ma la yansharif wa lam yudhaf aw yaqul ba'da al-ratif. Itu kata kita ya. Jadi Ramadhani hadis sanati, gak usah pakai Allahu Akbar ya. Gak usah. Andai kan kita tidak mengucapkan nama itu pun langsung lintaskan hati saja dengan bahasa kita masing-masing, ya sah. Saya niat besok puasa bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Kalau kata bahasa Serang, yang esok bareng-bareng kan ya. Puasa saking nekani fardu bulan Ramadan ikilah tahun hari fardu karena Allah. Serang itu ya. Di niat itu tempatnya dalam hati. Pengucapan itu sunnah saja. Terkait masalah niat di mazhab Syafi'i, niat itu wajib kita ucapkan setiap malam. Setiap malam wajib. Jadi kalau ada satu malam yang kita lupa niat, maka hukumnya tetap besoknya wajib puasa, tapi puasa kita tidak dihitung, nanti wajib qadha. Itu beratnya niat tuh kalau enggak diucapkan, kalau lupa dalam mazhab Syafi'i. Maka untuk mengantisipasi ini, kata ulama, boleh kita taklid kepada Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Bagaimana fatwanya Imam Malik? Boleh di malam pertama puasa, bukan malam pertama pengantin, bukan di pertama ini. Malam pertama puasa itu niatnya dijama, taklid ikut kepada Imam Malik. Artinya apa? Malam pertama puasa kita niatnya sebulan penuh puasanya. Bagaimana redaksi lafaz? Nawaitu shauma ghadin an adani fardhi syahri ramadhani kullihi. Nawaitu shauma ghadin an adani fardhi syahri ramadhani jami'ihi fardhu lillahi ta'ala. Gak usah pakai kullihi, gak usah pakai jami'ihi. Kita niat puasa besok saking nekani fardhu bulan Ramadan sekabeh bulan. Ikilah tahun
fardu karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat jama menjama sebulan penuh, walaupun tetap harus tiap malam itu mengucapkan niat, walaupun kita sudah niat jamak pada awalnya. Itu hanya untuk mengantisipasi takut ada nanti malam yang kita lupa niat. Biasanya tanggal 29 kita lupa ini. Karena sudah tidak fokus apapun, yang hanya fokusnya apa tuh Bang? Bagaimana ini mudik ini? Macam-macam. THR. Jadi begitu caranya. Terkait niat tadi. Akan tetapi ketika puasa itu sunnah, boleh niatnya itu pagi hari. Pagi hari boleh, ya. Puasa Senin, puasa Kamis, puasa Syawal, niatnya pagi hari. Malamnya mengganyat puasa, begitu pagi berubah pikiran, puasa lah. Boleh tuh niatnya pagi hari. Batasnya kapan? Pokoknya sebelum zuhur aja. Sebelum zuhur, jam berapapun kita boleh niat puasa sunnah. Itu bedanya. Asal jangan belum sarapan apapun. Nanti di bulan Syawal nih, malamnya kita tidak niat puasa Syawal, begitu paginya jam 8 pengen puasa Syawal, boleh, asalkan belum makan gorengan gemblong dicocol sama daging. Boleh. Nah, itu bedanya. Singkat saja. Kemudian yang kedua, rukun daripada puasa itu tarku mufattirin, meninggalkan yang membatalkan puasa. Tapi tarku mufattirinnya itu dengan catatan zakiron muhtaman ghairu jahilin maqdudin. Meninggalkan yang membatalkan puasa, zakiron hal ingat. Berarti kalau orang yang lupa walaupun makan minum itu tidak membatalkan puasa. Kira-kira yang di warteg kelihatan kakinya tuh lupa apa saja ya? Takut ada yang lupa gitu. Zakaron. Zakiron, maaf. Orangnya ingat. Muhtaron, catatan yang kedua. Ini lawan kata dari mukrohan. Tidak ada paksaan. Andai kan seseorang di bulan suci Ramadan yang karyawan dipanggil bosnya, kebetulan bosnya kafir, bukan non Islam ya, kafir ya, sama aja kan. Begitu dipanggil, sini kamu ke kantor, ada. Diajak ngopi sama makan siang. Tapi makan siang sama saya, kalau masih pecat kamu. Nah, itu terpaksa dia ngopi, dia makan, selesai setengah 2, waret keluar dari situ. Lanjut puasa, lanjut, sebab itu kondisinya mukrohan, terpaksa. Tapi jangan berharap nanti orang ini namanya mengkaji lo terjadi. Ya puasa Ramadan ya. Terpaksa, ya, lupa dan dalam kondisi terpaksa. Bahkan sekalipun hubungan suami istri, kalau lupa akan tidak membatalkan. Masa ya lupa sih ya? Andaikan ada sepasang suami istri nikahnya bulan Syawal tanggal 29, bisa aja Pak. Perkelingan. Tanggal 29. Subuh-subuh berhubungan, dua-duanya lupa. Bapak itu bulan puasa, cepat atus gede, lanjutkan puasanya. Itu cerita fiksi mungkin ya. Lupa sahur. Kalau baru setengah ingat, jangan lanjutin, hentikan, stop, cabut lah. bisa ya. Dan kiron muhtaron ghairu jahilin. Andai kan ada orang makan minum di bulan puasa tapi dia tidak tahu. Ada
Ada orang bulan puasa pagi atau siang dia ngopi. Begitu ditanya, puasa kok ngopi? Emang ngopi batalin? Kirain makan doang saya yang tahu. Kalau ngopi enggak, itu misalnya ada yang begitu. Sumpah saya nggak tahu. Ya nggak bahkan orang nggak tahu sih. Kenapa? Jahilin makdurin, bodoh yang ditolerir oleh agama itu namanya jahil makdur. Satu, ketidaktahuan. Ketidaktahuannya karena dua alasan. Yang pertama, man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Dia tidak tahu tata cara puasa, hukum Islam, karena memang hidupnya jauh dari ulama. Sehingga betul-betul dia tidak tahu. Tuh, dimaafkan. Yang kedua, memang karena qariba ahdil Islam. Orang yang belum lama baru masuk Islam. Yang nggak tahu gitu loh. Nah, itu puasanya tidak batal. Nah, kalau yang hadir ini malah nggak bisa. Itu ya. Kemudian langsung kita ke pembahasan sunanus shaumi. Sunanis shaumi wa Ramadan. Sunah-sunah ketika kita berpuasa dan sunah-sunah ketika bulan Ramadan secara umum. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurudi, menyegerakan berbuka puasa kalau memang sudah yakin sudah masuk waktu maghrib. Kalau memang sudah ada, sudah waktu, jangan kita terkonsentrasi dengan aktivitas yang lain. Mobil, motor, jalan tanaman. Begitu udah beduk, istrinya manggil, anaknya manggil, udah ada buka sama-sama. Kalau ini motor gelap nih. Cair kan Januari. Udah tinggalin. Di kampung ibu-ibu tuh suka udah ada mas ngekirim bebek lagi. Kirim ayam masukin kandang itu ya. Itu ya. Itu takjilul fitri ya. Kalau memang nyata-nyata sudah masuk waktu. Kemudian as-sahur bijur'in walau bijur'ati ma'in. Sunnah yang berikutnya adalah sahur walau dengan seteguk air. Bersahur jangan ditinggalkan. Tasahharu fa inna fihi barakatun. Bersahurlah kalian, maka di dalam sahur itu ada keberkahan. Di sini dikatakan walau bijur'ati ma'in, walau dengan seteguk. Berarti sahur tidak harus dengan nasi. Andaikan di antara kita sahurnya cuma lontong 1, satenya 10, itu lontongnya 2 malah. Itu juga sahur, Pak. Makanan apapun yang kita niatkan makan sahur itu jadi sahur. Jangan ada anggapan sahur itu harus makan nasi enggak? Sari roti 3 nggak apa-apa sama kopi gitu. Atau roti sobek 2 gitu. Ataupun ketan, ataupun rebusan singkong, ya nggak apa-apa. Walau bikin anti makin andaikan dengan seteguk air, kita bisa diniatkan untuk sahur. Aduh, sahur besar, ya kan dipaksain. Makan jeruk 3, bisa 5, sama. Walau jujur anti makin, ya. Lah kapan waktu sahur itu terhitungnya? Imuntasifil lail, separuh dari malam, jam 12 atas. Jadi kalau ada di antara kita, kompeting misalnya, jam 11 makan nasgor diniatin sahur, itu nggak bisa. Itu madang, madang kata saya. Nggak bisa ya. Di bawah jam 12 kita makan diniatin sahur. Nah malas nanti saya bangun jam 2 jam 3-nya. Sekarang aja jam 11. Nah itu nggak bisa. Min muntasifil lail, yang idealnya memang sunnahnya takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Jangan salah paham, mengakhirkan sahur itu terakhir banget berarti ya. Habis adzan gitu. Mendekati waktu subuh. Idealnya 3:30 tuh. Pas tuh 3:30. Biar apa? Biar nanti jangan langsung tidur, ya. Kita
kita ngopi, kalian ngerokok sebentar, langsung mandi katakanlah atau wudhu, iktikaf di masjid, nungguin sholat subuh. Kan nggak terlalu lama tuh. Itu. Kemudian al-fitru ala rutobin mitron, berbuka dengan rutop. Rutop itu kurma kering yang manis itu, yang ada tangkainya itu. Itu namanya rutop. Kurma. Mahal betul. Rutop tuh. Fayuqat timuhu awalan. Maka kalau kita berbuka dengan kurma, teknis bukanya kita makan kurma dulu, jangan minum air dulu. Rutop kurma kita sediakan, begitu ada bismillahirrahmanirrahim, kita makan kurmanya. Kalau udah selesai makannya baru minum. Jadi makan kurmanya didahulukan. Kalau nggak ada rutop, tamer itu kurma juga, tapi yang manis agak basah. Bukan sarung tamer yang 3 juta itu, bukan. Oh, ya. Bagaimana kormanya nggak ada kolak? Kolak pun begitu, jangan minum dulu, makan kolak dulu, nanti minum. Baik, kebiasaan kita Indonesia. Sebagaimana nanti juga disunahkan doa, ternyata doa juga jangan diucapkan pertama, tapi setelah berbuka selesai. Cukup kalau pertama kita ucapkan Bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kurma, atau makan kolak, atau bacang sama risol udah beres, udah minum. Allahumma lakas sumtu wa nijaan dan doa nazar. Wa'alaikumsalam birahmatika. Zahabat dhama wa qallatil aruf wa sabatul ajru wa sabatul ajru insyaallah. Itu teknisnya. Kita malamun Dibuka, kadang-kadang Allah, kalau melakukan sumpah. bukan gitu, walaupun tidak haram. Andai kan ada yang dilarang itu, nggak apa-apa. Yang dilarang haram, bid'ah, dolalah, binar, yuk. Ya, boleh ya. Nah, itu caranya begitu. Doanya setelah selesai Makan. Allahumma lakasibtu wa Karena tak laku wa ala rizqika orang kelingan. Akhirnya kemudian nyarep deh barang-barang korban bocah. sunnah berikutnya adalah takdirus shaimin, memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang lain yang sedang berpuasa. Ini juga bagian dari rangkaian kesunahan di bulan suci Ramadan. Tetangga kita, teman kita, saudara kita, misalkan ada di titik tertentu orang berkumpul, yaitu di masjid, tadi mana nungguin ada maghrib. Nah, kita kebetulan ada milik di masjid, ada kegiatan apa gitu, ada 10-15 orang, kita kirim makanan ke sini. Ya, siapa yang memberi buka puasa, maka pahalanya persis sama dengan orang yang sedang puasa itu. Berarti ketika kita memberikan kepada 3 orang yang sedang berpuasa, pahala kita menjadi 4 orang plus kita. 1 orang puasa kaya pahala 4 orang karena memberi makan, memberi berbuka puasa pada 3 orang.